Selamat datang kembali kan SMA followers, subscriber dan unfortunate soul yang tiba-tiba haters boleh. Siapapun yang mendapatkan takdir untuk menonton video ini, apakah Anda subscriber atau bukan, selamat datang kembali dalam acara praktis atau praktek English episode 14 bersama Nuri Ramadan dan Sedidem di sebelah. Yeah, exactly. Tapi sebelum kita lanjutkan praktis 14 ronde kedua ini, kita akan sedikit wawancara dulu. Sedidem, Yes. pendapat Anda dengan round pertama kita kemarin apa? And so it was blow my mind, and then I have to think that where is God? Who is God? God is everything. And we are nothing. Yeah, we are nothing and we are small. Not exist loh. Not exist. Gila. Jadi kepikirannya Dunia gak penting. ya dunia. Mungkin itu Pak. Mungkin yang dirasakan para wali-wali itu dunia gak penting. Akhirnya mereka gak takut, gak takut miskin, gak takut dihina, gak takut bahkan gak takut dipancung kepalanya. Bahkan ketika Imam Ali itu ya, Ali, tau gak Ali? Sama Nabi, ketika dia dibacok kakinya, dia bilang, kata Nabi itu, aku mati dibacok kepalaku loh. Coba bacok kepalaku. Itu kayak baca loh. Oh iya? Iya, saking hebatnya, saking apa ya, cintanya sama Nabi bilang, Ali, nanti kalau mati, ada orang kebacok kepalamu mati. Itulah cara kamu mati. Kemudian ketika ada pembacok nih, dibacok kakinya, pahanya kebacok. Enggak, itu nggak bakal bunuh gue. Goblok. Bacok kepalaku, bacok mati lah. Salah ini. Kayaknya dia imannya udah nggak takut mati, Pak. Mati sama hidup sama aja begitu. Keyakinan yang begitu kuat gitu ya. Aku pengen punya gitu. Semua pasti pengen kan punya keimanan begitu. Oh iya. Jadi dia sampai gitu, sampai dia saking percaya sama Nabi nih ya. Kan Nabi bilang begitu kan. Sama itu juga Utsman katanya. Ketika Utsman mau dibunuh waktu asar, dia bilang, "Enggak, saya akan mati. Saya tadi lihat Rasulullah tuh nawari saya buka puasa waktu maghrib, berarti saya mungkin matinya entar maghrib. Jadi enggak, kalau jangan entar waktu aku mati itu waktu buka puasa. Jadi dia bener, pembunuhnya itu mati, dia nggak ngelawan. Soalnya ini waktu buka nih, udah ini waktu aku mati bunuhin. Jadi nyawanya tuh nggak bener, dia tahu dia bakal mati kapan gitu. Dia nggak was-was gitu anjing gua ngomong. Enggak, dia tahu. Jadi yang menjaga kamu itu ajalmu katanya. Oh. The one who looking for you selama Allah, yang menjaga lu itu ajalmu sebenarnya. Your death itu always around you, waiting you, or protecting you. Jika jangan ada kecelakaan, udah dia bilang enggak. Dia tuh ajalnya bukan ditabrak angkot, ntar aja itu jadi sama ajal dilindungi ntar. Dia tuh nggak mati karena ditabrak angkot gitu misalnya. Ntar ada sekarang belum waktunya gitu. Jadi ajalnya kan your ajal melindungi lu tanya gitu loh. Tapi dia nggak kaget pasti kasih tahu sama Nabi ya, kamu bakal mati dibacok kepalanya. Hah? Nggak gitu? Biasa aja ya? Ya, akhirnya dia yakin masuk surga kan maksudnya. Dia yakin masuk surga dan dia bersama dengan dia yakin Allah tuh udah yang Karena benar. bersama Nabi ya kan? Pertama, dan dia kedua, dia udah yakin Allah tuh yang benar gitu. Sampai ketika ada lagi kisah Umar, ketika Umar sholat kan dia matinya dibunuh saat sholat kan. Itu yang soft pertama sama soft kedua itu nggak sadar ada orang lewat, saking dia mabuknya ketika makanya sahabat Nabi itu ketika dia sholat mabuk, dia nggak sadar apa yang di samping pinggirnya. Oh. Makanya dia pas ada orang lewat mau ngebunuh Umar, dia bebas aja yang mau bunuh itu. Karena mabuk semua. Soft 1, 2 tuh mabuk semua, mabuk. Gak sadar ada yang lewat, gak sadar. Ada yang mau dibacok aja di belakang mati kan. Karena soft pertama, kedua nggak mabuk, pasti kelihatan, oh mau bunuh, langsung ditangkap kan. Langsung aja soalnya dibatalin, ditangkap kan. Tapi enggak, satu dia mabuk semua. Anjing goblok. Dia semua jamaah subuh tuh mabuk kabeh. Jadi bukan ada yang dibunuh, gak ada ya. Gak sadar gitu. Gak sadar, kelemahan, makanya dikatakan kelemahan orang Islam itu saat sholat gitu. Itu kelemahannya saat orang Islam lemah itu saat sholatnya kan. Begitu sholat, mabuk dia, gak ingat apa-apa. Makanya ada Al-Quran gitu yang bilang kalau mabuk jangan sholat ya kan? Jadi sholatnya mabuk. Mabuk ya? Dia mabuk, karena apa ya, mabuknya di sholatnya itu. Mabuknya gimana ya, udah sama Allah kan.
Jadi nggak sadar mau dibacok, mau dibunuh udah nggak kerasa gitu. Nggak tahu dah itu levelnya bukan level kita apa. Kita masih level mesum pikirannya. Sama Aing mau reply dulu my younger fucking brother. Oke. Just a minute. Maybe in the 10 minutes he will to be here. Kita pause dulu ya tadi ya. Kita lanjut dulu aja mungkin. Oke. Oke, kita akan lanjutkan kembali praktek Yes. 14 kita dengan Number 5. reading session dengan internalism. Number 5. Eternalism. Internalism. Presents a sharp contrast to presentism. Yes. This philosophical theory postulates that time actually has many layers and could perhaps be compared with a sponge cake. Sponge. Cake. Unlike time, sponge cakes do not divide philosophers. All layers exist simultaneously, but the layer seen by a particular observer depends on where he is standing. Yes. So dinosaurs, World War II, and Lady Gaga all exist at the same time, but can only be viewed from a certain point. Aing gak ngerti nih. According to this view, the future is hopelessly deterministic and free will appears to be an illusion. Kok bisa satu zaman sih, Sam? Bukan satu zaman, terjadi bersamaan. Hah? Berarti tahun 1930 itu sekarang mau berapa? 19 Februari. Tanggal 19 Februari 2020 sama terjadinya bareng dengan Februari 19 tahun 2019. Bareng dengan Februari 19 tahun 2021. Simultaneously itu juga. Tidak ada present, tidak ada future. Kok bisa gitu sih? Mandek di situ gitu. Jadi ini berarti kita sedang melakukan ini berarti yang 20 udah terjadi. Sedang terjadi juga. Sedang terjadi sekarang. Tidak ada future, tidak ada past. Karena kan tanggal itu kan sebenarnya ukuran manusia kan. Sekarang kan Oh iya. budaya manusia gitu. Sekarang tanggal 21 nih kan budaya manusia kan, bukan sebenarnya kan, bukan ciptaan kan, itu kan budaya manusia lah, budaya namanya budaya. Hitungan manusia. Hitungan manusia kan. Dalam tanggalan Masehi 2020, dalam tanggalan Cina 2300 kan terserah mereka kan, budaya mereka beda-beda. Akhirnya pemahaman mereka beda-beda. Artinya beda-beda itu bukan kenyataan. Yang nyata tuh yang kesannya mungkin ini orang kan nggak bisa dilawan gitu. Pokoknya kenyataan tuh nggak bisa diutuk sama manusia gitu. Kayak ini perang dunia kedua sama zaman dinosaurus terjadi bersamaan tuh nggak bisa diapain sama manusia, nggak bisa diintervensi, nggak bisa disentuh manusia, nggak bisa di. Tapi kok bisa tahu ya manusia ya? Itu kan masih teori Pak. Oh iya. Could be right, it could be wrong, or could be right, atau semua bisa benar gitu. Karena Allah nggak ada masalah. Bahkan semua pikirannya aku jadi benar semua kan bisa jadi. Apapun yang kita pikirkan, kita harapkan terjadi, maybe terjadi duluan gitu. Dan Tuhan nggak keberatan nggak gitu, kan Tuhan mau besar. Apakah Tuhan bisa menjadikan zaman dinosaurus, perang dunia kedua, dan Lady zaman terjadi bersamaan? Bisa jadi. Gak ada yang tidak bisa. karena seperti tahun minggu kemarin kita biasakan bahwa Tuhan bisa menjadikan semua terjadi ini langsung saat ini juga kan. Apapun yang kita pikirkan terjadi di dunia paralel kan. Di dunia paralel saat ini ada Mr. Deden yang ngajar bahasa Inggris pada anak kelas 3 SD di pakai baju apa namanya, safari, PNS gitu ya. Cupu pikirannya. Cupu, tidak tahu YouTube. The only thing that make these two Deden similar is itu doang, kumis lilingnya doang itu. Kumis lilin. Gue kebayang kalau gue ngajar sama sekali cuma mikirin bagaimana besok ngajar gitu ya, nulis, mikirin PR, tugas, soal gitu ya. It could be the thing that happens today. Right now in the parallel world, oh iya benar. In Mr. Deden parallel world, 2020. It's pretty scary to imagine. Number, tadi mau siapa? Lu ya? Ini gua udah Brain in the Vat. Ini seperti Matrix. Brain in the Vat, I think ya. The brain in the vat, though thought experiment is a problem encountered by philosophers and scientists who propose, like most people, that the external world is independently verifiable. So what's the problem? Well, let's imagine for a moment that we are merely brains in vats. What is vats? Ya tabung lah, Oh, tabung ini tabung kaca, I think ya. Yeah.
with our perception being manipulated by aliens or evil sciences. How could we possibly know? And how could we disprove the possibility of this situation actually being the case for us right now? Brain in the Vat is a modern spin on Descartes' evil demon problem. It makes the same point that we cannot prove the existence of anything but our consciousness, but employs slightly different thought experiments. And if these sound like the Matrix, that's because the Matrix was based on this very scenario. Unfortunately, we don't have any red pills. Jadi saat ini tuh sebenarnya kita tidak lebih dari sebuah otak di dalam tabung kaca saat ini. Tidak ada wujud gini, semua otak dalam tabung kaca yang ada kabel-kabelnya gitu. Jadi kita tidak lebih daripada otak itu. Kesadaran kita akan kenyataan itu tidak lebih dari kenyataan buatan yang diproyeksikan dalam otak tersebut. Atau you don't understand what I'm saying? Alien. Kan kita ada tubuhnya. Karena aku pernah lihat satu video gitu yang membahas itu tentang kenyataan bahwa mungkin saja saat ini kita tuh sebenarnya wujud kita sebenarnya itu tidak lebih daripada otak di dalam tabung kaca. Tapi otak itu dibikin berpikir bahwa kita tuh punya tangan, punya kepala, punya tempat, punya karir, punya profesi, punya gaji, punya. Dan kita tidak lebih jadi otak di dalam tabung kaca yang tenggelam dalam air. Berarti betapa kuatnya pikiran itu ya sehingga bisa menciptakan kenyataan, menciptakan rasa sakit, menciptakan sensasi menyentuh kayu gitu. Semuanya dari ini berarti ya. Berarti nggak ada wajah, nggak ada mata, nggak ada telinga, nggak bisa melihat, nggak bisa berjalan. 40 tahun cuma di dalam toples kaca doang, otak doang, nggak ada bentuknya. Semua yang kita pikirkan, semua yang kita inginkan itu diinginkan dulu gitu. Ada kodenya, kita hanya mengikuti. Kita berpikir kita lah bebas berpikir, tapi kita dimanipulasi agar berpikir bebas. Padahal kita dibuat gitu. Aku mau lu berpikir bebas, padahal pikir bebasmu udah aku atur gitu. Aku mau lu begitu. Berarti lucu ya kalau misalnya hanya brain in the fat gitu, kalau gua nge-MC semuanya orang-orang otaknya doang gitu. Apa kabar? Gua juga nge-MC otaknya doang. Iya kan sih? Jadi ada di suatu gudang itu otak semua gitu. Iya. Dia semuanya menghayal gitu, dia nggak penting gitu. Semua otak semua kayak mati kan buahnya sedikit tingkat berapa tingkat gitu kan. Pikiran yang membuat itu menjadi nyata. Ada apa ya? Ada evil demon apa ya? Ada insinyur jahat lah di belakang semua itu yang kita tuh disuruh berpikir gini gitu. Kita disuruh berpikir bebas, kita disuruh berpikir bisa menentukan takdir kita sendiri gitu. Kita berpikir harus punya motivasi lah, semua yang kita pengen penting itu. Termasuk kita dibikin berpikir ada Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu bisa jadi menurut mereka ya, ciptaan Profesor jahat ini gitu. Bisa jadi. Atau bisa jadi enggak. Jadi mungkin puasanya bisa jadi tidak ada Tuhan. Atau bisa jadi ada. Iya bisa. Bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi, iya kan? Yang kita nggak akan mengetahui itu kita mati dulu. If I go to another side. Ya seperti kembali ke kata Imam Aldi sama ketika diskusi dengan ateis kan. Jika ateis itu benar bahwa tidak ada Tuhan, maka saya akan selamat seperti orang ateis kan. Tapi jika hari pembahasan itu benar, maka orang ateis akan celaka, saya akan senang-senang gitu kan. Punya gitu. Ali apa sih bedanya antara ada Tuhan sama enggak? Enak kita nggak sholat, bisa zina, nggak ada neraka, nggak usah puasa. Kemudian Ali bilang, ya kalau antar nggak ada hari pembalasan sama juga, aku juga mau merasakan manfaatnya gitu. Kita nggak ditanai, nggak dihisab, nggak dimusnahkan, sama juga kita merasakan manfaat yang dirasakan kan. Tapi kalau neraka itu benar ada, nah itu hancur. Aku udah sholat, itu aku lari kemana? Kita udah siap-siap gitu ya, udah kan ada tiketnya, aku udah sholat, ini benar ada kan, ada pembalasan. Lalu nggak mau ngapain? Lu diajar lu kan bebas. Gitu aja ya. Kalau lu emang kalau nggak ada Tuhan ya sama aja, aku juga. Berarti bebas. Dua-duanya ini sama-sama belum tahu apakah ada atau tidak ada ya kan? Tapi yang jelas ini orang beriman lebih menang, karena dia menang 2, ini menang 1 cuman kan. Orang ateis menang 1, orang beriman menang 2. Ya kalau misalkan dunia Tuhan nggak ada, berarti ateis sama orang beriman merasakan manfaatnya kan, nggak dihisap, nggak ngelihat surga, atau kita juga nggak. Walaupun udah melakukan ibadah, bla bla. Tapi nggak dibuat apa kan sama. Iya. Manfaatnya merasakan manfaat yang sama seperti manfaat orang ateis. Tapi kalau surga dan neraka ada lah, orang ateis yang bakal kacau. Lu bawa kemana? Lu bawa nggak bisa pinjam nggak bisa. Lu digemplang. Kan aku bilang dia yang menang gue kan, gitu. Ya udah tetap menang.
menang 2, beli menang. Itu di mana sih, di hadis atau apa sih ceritanya? Ini nggak pernah denger ya, itu makanya kita Gus Baha. Asik, Gus Baha. Gua nanti nonton. Nomor 3 Pak. Okay, number third, multiverse theory. Oh. Ya, seperti kemarin, seperti minggu kemarin. Anyone who hasn't been living under a rock for the past 10 years will have at least heard of the multiverse or parallel universe theory. Parallel worlds, as many of us already know, are said to be very much like ours, with only minor or in some cases major differences. Yes. According to the theory, there is an infinite number of this universes. So what's the implication for us? Yeah. Well, in one parallel universe, you've already been killed by dinosaurs and now lie 8 feet under, because that's how they do things there. In another, you are a powerful dictator with the morals of a North Korean Saddam Hussein. In yet another, you were never even born. You get the picture. So in this theory that we are now living in a millions and millions of kind of universe where like we already just mentioned in last week and also a few minutes ago, yes, bahwa ada Mr. Dedenya jadi guru saat ini di tempat yang lain, di universe yang lain, dan bisa jadi teorinya adalah jika ada 2 Mr. Deden bertemu dalam satu waktu, itu artinya kita sudah kiamat, karena that is ada barrier atau ada batas gitu yang tidak mungkin bisa dilanggar. Jadi 2 Mr. Deden ini dua-duanya tidak mempunyai kekuatan untuk saling bertemu gitu, karena udah ada batas yang sangat jauh banget kan, jaraknya kita dipisahkan, ente sama Deden yang kedua dipisahkan oleh jarak miliaran atau jutaan miliaran kilometer, jadi tapi sampai jarak adalah batas yang paling tidak mungkin bisa dilanggar gitu. Dilalui. Ente bisa melanggar janji, ente bisa melanggar norma agama, whatever. Tapi ente nggak mungkin bisa melanggar jarak. Nggak bisa. Oke, jaraknya adalah triliunan kilometer. Ya, Aing iseng gitu pengen nengok Deden yang lain gitu yang nggak bisa. Nggak bisa. Jauh banget, jauhan gitu. Jarak adalah satu-satunya. Jarak adalah pembatas yang buat manusia tuh mau nggak mau harus rendah diri gitu. Karena saking jauhnya gitu. Jangankan diri sama Deden di universe yang lain. Deden misalkan Deden ada satu Deden yang lain di Mars gitu aja. Nggak mungkin ini bisa laluan itu karena jauhnya, nggak mungkin ada. Kita nggak punya teknologi ke sana, kita nggak mungkin. Dan jika kalau misalnya jarak itu sudah tidak ada, berarti kiamat ya. Ya tadi kategori kembali ke tadi pertama, the big fish, semua jadi satu kumpulan gitu, I think. Tapi itu terlalu takut, terlalu mengerikan untuk di. Ngeri lah Pak. Karena kalau pikirannya begitu, kalau ada pikiran multi universe itu, mungkin ada yang berpikir bahwa bisa jadi juga Tuhan juga ada satu Tuhan di setiap universe gitu. Jadi artinya ada banyak Tuhan dong. Ya. Jika memang itu benar, atau cukup satu juga bisa. Kita tidak meyakini itu ada karena kita tidak melihatnya dan tidak mengalaminya. Bisa jadi nggak sih? Ya makanya ada iman itu kan. Iman kan tidak, kita beriman kepada satu Tuhan kan, kita nggak, karena kita nggak bisa ngelihat yang lain kan. Satu ini pun kita harus mati dulu. Kita jalan sebetulnya ntar satu aja. Ya cuma satu Pak. Bukan juga. Apakah satu Tuhan tidak bisa menciptakan multinimus? Ya bisa aja. Kalau Tuhannya maha besar, artinya maha besar itu mungkin maha. Jadi nggak perlu 1000 Tuhan untuk menciptakan 1000 universe, nggak perlu. Satu aja bisa. Dan cuma satu. Bahkan juga cuma satu. Just one. Cuma 1000 universe. Atau mungkin 1.000.000.000 universe. Allah satu aja cukup. Nggak perlu Tuhan yang kedua, ketiga. Emang cuma satu. Universe itu kan di dalamnya Bima Sakti, planet-planet. Iya banget. Ya, berarti anjir. Dan itu hanya satu Tuhannya. Jika tadi kita berpikir bahwa mungkin setiap ini satu Tuhannya, mungkin juga tidak. Karena Tuhannya satu, tapi mahal, luar biasa. Satu aja. Emang nggak bisa. Mungkin semuanya di genggaman aja gitu ya. Ya jadi bisa nggak? Lebih kecil dari itu bisa jadi.
Makanya mereka Jibril aja terbangnya sampai capek, nggak nyampe nggak bisa mana sebat. Yang Jibril yang katanya sayapnya tuh lebarnya bisa dari sayap maghrib sampai matahari terbit sama matahari terbenam, itu lebar satu bulunya katanya. Apa? Satu bulu sayapnya Jibril. Lebarnya dari subuh sampai Berarti sebumi satu dong. bulu. Dan Berarti sebumi dong kalau kayak gitu. lebih banyak. Satu bulunya doang, itu lebarnya dari Iya, lebarnya berarti segede bumi dong kalau misalnya dari terbit sama tenggelam. satu. Nah, kalau bulunya 1000 atau lebih dari itu, Anjing liar. makanya di Jibril gede banget ya berarti. dan itu nggak tahu itu satu bulu itu apa, tapi yang jelas gedenya luar biasa malaikat itu. Nah, itu berarti itu juga bisa jadi bisa bohong dong, bisa. Bisa jadi bohong, bisa jadi enggak. Iya Jadi kan? akhirnya kebenaran itu ya kebenaran itu ya kita nggak benar-benar bisa yakin gitu. Apakah ada benar? Bisa enggak. Oke, kita yang benar doang. Bisa enggak? Bisa ya. Hanya disuruh itu takut di situ. Dan akan menjadi goblok kalau misalnya kita saling menyalahkan kafir gitu ya. Ya, eventually mungkin kita di situ. Karena bisa jadi ya kita katakan benar sama salah benar. Jadi salah benar pun tidak bisa dimiliki aku benar lu salah. Kecuali mungkin kalau misalnya dari sumbernya itu benar itu salah. Bagaimana jika satu sumber itu emang pengen gitu, aku pengen lu benar, aku pengen benar salah itu gak penting gitu. Jika dia berpikir Tuhan gak ada, boleh. Jika dia berpikir ya kalau benar kalau salah, karena gak Bebas dong berarti. bebas. Bagaimana jika lu berpikir Tuhan tidak ada, emang aku mau begitu gitu. Aku sebagai Tuhan nih, Tuhan berpikir, Dan aku mau lu berpikir aku gak ada, bisa kan? Bisa. Bisa. Ya, bisa. Berarti kebenaran itu apa sih? Ya enggak tahu. Jadi aku mau lu masuk neraka. Misalkan dia udah selat banyak. Jadi aku mau lu masuk neraka. Lu bisa lawan nggak kira-kira? Nanti bisa protes? Dipaksa kan? Oh, ngomong anjing. Gak bisa, ya bisa mau percuma. Bagaimana? Jadi akhirnya kebenaran itu memaksa akhirnya. Apakah maka jiwa segede itu jadi enggak bisa jadi ya? Nah kalau iya, emang lu bisa apa? Kalau enggak, emang lu bisa apa? Emang lu pengaruhnya apa? Enggak, ini nggak penting kan? Iya. Mau anda percaya mau enggak peduli kan? Gak peduli aja. Makanya akhirnya kita semua tuh nggak penting, yang itu cuma Allah doang gitu. Apakah itu ada enggak? Nggak peduli, bodo amat. Hanya kita diem aja, udah nggak mau ngapain. Hanya orang filsuf itu goblok karena gini, Mbak. Bingung Pak ini. Mentok juga ya. Mentok ini. Yang benar mana sih? Bodoh-bodoh harus milih sesuatu kan. Kita harus milih tapi di lain pihak. Tapi banyak orang yang ingin menyuarakan kebenarannya bahwa apa yang gua baca, gua teliti ini benar. Ada juga mungkin ya. Benar menurut dia. Tapi bisa jadi ketika orang ngomong kebenaran itu mungkin dijedah. Ketika orang ingin mengkritik Wahabi misalkan, ya jadi orang mata ingin ke Wahabi bisa jadi. Ya. Karena kan dia ngomong nih, Wahabi itu gini, kemudian dia akan bilang setelah itu jadinya Wahabi gini. Dia kan nggak tahu reaksi orang bagaimana. Jadi ketika aku ngomong anti Wahabi dari orang nggak milih Wahabi, justru orang malah bikin Wahabi gara-gara presentasi gue kan. Bisa jadi itu. Jadi apakah orang itu tidak akan bertanggung jawab di akhirat nanti? Bisa jadi. Jadi ketika orang rasa aku akan membongkar paham Syiah nih, kemudian orang justru malah pengen Syiah. Kita nggak bisa nebak. Oh, iya. Kita nggak bisa ngatur jalan orang kan. Dan apakah orang yang anti Syiah ini tidak akan ditanya gara-gara lu kampen anti Syiah nih, orang justru masih lu bisa terangkan deh, ini gimana lu bisa ngelawan? Oh kita nggak bisa ngatur pikirannya orang. Dia harus mempertanggungjawabkan dampak apa yang dia lakukan. Padahal dia masih benar, tapi masuk neraka juga karena yang dia pikir benar, yang nggak salah. Ya itu dia merasa benar sih. Ya makanya kita bisa jadi gitu kan? Iya. Karena kita nggak bisa mengendalikan pikiran orang. Ada orang yang ingin menyebarkan anti komunis, itu malah masuk komunis. Jadi memang dia nggak ditanya entar dia gara-gara lu nyebar paham anti komunis, itu malah banyak orang Mempelajari komunis, masuk gitu. masa komunis malahan. Niat bener bagaimana? Ya, niat bener nggak ada artinya, jadinya kayak gini, malah kacau. Berarti ketika seorang mempunyai niat benar, dia nggak tahu dong apakah itu benar atau tidak. Ya nggak bisa. Benar-benar benar apa? Masalah kan? Iya. Ya makanya itu, ini kan pasah doang. Jadi kita ngelakuin, apakah ini jadi baik atau enggak, nggak tahu. Dan jadi malah kita sholat mah nyemplung neraka. Jadi karena mungkin sombong atau mungkin nggak ikhlas, whatever gitu, banyak alasan yang kita pikir bener, ternyata masalah.
Number 2, fictional realism. Karena kita ngaji, kita meneruskan pengajian kita. The most exciting application of the multiverse theory, superhuman is real. Okay, so some of you might be able to come up with slightly more exciting ideas, but let's stick with Superman. Logically, if there is an infinite number of universes, then there must be quite a few which contain real-life version of our favorite fictional characters. That's what Mr. Deden. Number 1, phenomenalism. Phenomenalism. Ever wonder what happens to things behind your back? Ya kak tadi tuh. Hah? Di belakang itu. Oh iya benar-benar. Philosophers have studied this problem intently, and some have reached a simple conclusion: they vanish. Well, vanish apa sih? Hilang. Gak ada. Gitu. Well, not exactly. Some philosophers known as phenomenalists believe that things only exist insofar as they are perceived. In other words, your cheese sandwich only exists so long as you are aware of its existence. Oh yeah. So as for trees that fall into forest with no one want to hear them, tiba-tiba they don't know perception, no existence. That's phenomenalism in a nutshell. Nanti bisa bayangin nggak? Oh, daun di atas, tiba-tiba di bawah kuning lagi. Aneh. Tapi kan, ente nggak bisa membuktikan kalau teori ente nggak bisa membuktikan kalau gua salah kan? Ente bagaimana buktinya kalau gua salah? Yang ente lihat, ente ngeliatnya tertib normal gitu kan? Iya. Tapi bagaimana ente bisa membuktikan kalau yang Aing katakan salah gitu? Karena misalkan tiba-tiba Aing ngomong enggak, tapi kan kenyataannya kayak gitu, berarti tidak bisa benar, tidak bisa salah ya kan? Ya karena yang jelas kan bukunya di bawah kan? Aku nggak pernah lihat dia jatuh dari atas ke bawah, bukunya ada di bawah nih kan? Berarti ini dia nggak ada apa, nggak ada proses gini, nggak ada proses jatuh itu nggak ada dari atas jatuh di bawah. Dia goblok bila melewati proses. Bisa menurut dia begitu Pak. Ya. Jadi apa yang kita lihat itu nggak lihat itu. Aneh sekali. Ini gravitasi itu mungkin juga nggak ada dalam perspektif ini. Apapun yang kita tidak lihat, tidak kita rasakan itu nggak terjadi sebenarnya. Kecuali kita sadar bahwa itu ada, bahwa kita lihat ya. Makanya banyak. Selain itu apa selain ini? Misalkan air terjun di tengah hutan. Ya. Apakah air terjun itu sekarang terjadi atau enggak? Tidak, kan? Dalam kadang, ketika kita sekarang tidak melihat air terjun di tengah hutan gitu, kan? Sekarang nggak ada. Tapi ketika melihatnya kita ada gitu. Jadi, bagaimana kita membuktikan kalau air terjun itu sekarang masih ada gitu? Karena kita tidak melihatnya, tidak bisa mendengarnya gitu. Bagaimana kita membuktikan kalau dia tuh ada gitu? Ya punya keyakinan bahwa segala sesuatunya berjalan berbarengan tanpa harus kita ketahui. Ikan berenang, burung terbang, mobil berjalan. Nah, bagaimana jika burung terbang itu tiba-tiba ada di situ? Jadi kalau kita melihat pesawat terbang ini, dia tuh nggak ada landing, nggak ada naik, nggak ada. Jadi kita lihat pesawat nih dari titik A ke titik B, itu nggak ada proses naiknya dulu, nggak ada proses passengernya masuk, nggak ada proses. Gak bisa kebayangin gitu. Nggak ada proses check out dulu, check in nggak ada, tiba-tiba Take off gitu kan? nggak ada. Itu cuma dari A, B hilang udah nggak ada lagi. Dari titik A ke titik B udah nggak ada lagi. Gue jadi semakin bingung gitu. Gimana berarti ya? Ya kan kita nggak lagi, udah hilang aja gitu, nggak menurut hari ini. Dan puyeng palamu, makanya jorak edan. Tapi ya lagi-lagi ini kan filosofi Pak, saya bisa begitu, bisa enggak. Poinnya adalah, makanya kalau ente punya pekerjaan mending jangan belajar filosofi, karena akhirnya jadi gendam nih mikirin yang enggak penting-penting. Mikirin daun tengah hutan kan. Daun di hutan lagi apa ya? Gue kesana udah jatuh. Ini nggak mau terbang ya. Karena yang kita nggak bikin kayak itu karena ya tadi itu apa yang tidak ente pikirkan either tidak pernah terjadi atau apapun yang terjadi harus ente pikirkan dulu gitu, either way gitu. Satu terjadi ya harus ada yang mikirin dulu. Jadi mungkin daun di tengah daun ada daun yang jatuh di tengah hutan, mungkin ada orang yang itu terjadi gitu. Akhirnya terjadi.
Kalau tidak ada orang bikin itu terjadi, tidak akan ada di situ. Misalkan orang itu mengalami tahu terus ngasih tahu orang lain. misalkan mouse ini ada hanya setelah ada orang membayangkan ini terjadi gitu. Pencipta mouse ini mikirin dulu, maka keberadaan mouse ini hanya bisa terjadi dengan pikiran orang lain gitu. Yang oleh pembuatnya inilah, manufakturnya. Jadi mungkin dia juga buah dari pikiran dia gitu. Sekarang dia mikirkan ini, sekarang aku pegang. Mungkin dalam pikiran dia ini belum terjadi. Tapi sekarang terjadi. Jadi karena waktu berjalan bersamaan kan. Iya. Waktu aku mau bikin mouse kan di dunia yang lain itu udah ada ini sekarang. Di barang yang lain itu orang masih mikirin. Another universe you mean? And the right time tapi on the right time right now kan. Oh bisa gitu ya? Kan seperti ada teori waktu bersamaan kan, jadi tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, tidak ada yang ada ini kan. Berarti technically orang yang memikirkan desain mouse ini ada saat saya memegang mouse ini, di saat yang sama orang masih memikirkan bagaimana cara itu terjadi gitu, sama di waktu yang sama saat ini juga. Goblok ini udah ada. Apa mikirin? Gitu lah. Goblok ini dari pegang nih, nggak usah mikirin lagi gitu kan. Yang belum bikin warnanya warna merah, ada kliknya kanan, ada yang scrollnya. Dan itu terjadi bersamaan. Ada orang pengen saking anggurnya gitu, mikir gitu. Udah mikir, oh mungkin di dunia ada yang masih ngumpulin desainnya, sketchnya bagaimana. Sekarang pegang nih, ada orang saking anggurnya kayak gitu. Luar biasa ya. Either way ini orangnya cerdas, orang goblok atau apa. Tapi kan semua itu hanya ada dalam bayangan kita. Ya kembali lagi, dari setiap orang tuh punya bayangan sendiri, punya bayangan sendiri. Dan kita nggak punya, nggak bisa interaksi, nggak bisa intervensi lu nggak bisa intervensi gua gitu. Iya. Intian dunia ini alam semesta dan realitas itu subjektif gitu. Setiap kita punya alam semesta dan realitas kita sendiri. Kita punya mimpi berbeda, kian berbeda. Ruang imajinasi yang berbeda. Kenyataan berbeda, sense reaction yang berbeda gitu. Yeah. I don't know what's the message of our conversation here, but it's really mind blowing that everything we know is actually not the way the thing we know. Maybe mungkin tidak kebenaran atau kenyataan itu mungkin subjektif gitu. Jadi setiap orang emang beda-beda gitu. And in the end, it doesn't matter gitu. Benar itu relatif. Bisa jadi kan? Yang si Panji yang gua tonton di YouTube-nya tuh orang ibu-ibu bawa anak dua bawa bom ke gereja. Menurut dia benar kan? Exactly. Tapi menurut kita salah. Tapi dia merasa benar gitu. Bahkan kayak ditulis her life and her family kan. Itu kan kayaknya udah top of the line, top kayaknya. Meledakan diri, cu. Dan itu membunuh orang lain kan, melukai orang lain juga kan. Wow. Jadi kita kembali ke kebijaksanaan Mr. Panji tadi. Apapun yang kita pikirkan asalkan tidak menyakiti orang lain, atau yang bikin carry-on-nya. Termasuk jika kita interaksi dengan orang teis mungkin. Asalkan dia nggak nyakiti kita nggak nyakiti mereka, berarti kita jangan menjudge ya? Yeah, it could be. Because one time he maybe can see what we see. Kita kan kita normal, kita udah biasa pikir Tuhan itu ada kan. Kita udah nyaman lah di posisi itu. Mungkin dia belum bisa merasakan itu ya. But eventually who knows he will feel what we feel. Akhirnya mereka beriman juga kan. Makanya we don't know. Ada posisi lah. Ada posisi Nabi Musa, ada posisi Nabi Muhammad. Kalau Nabi Nuh. Nabi Nuh yang berpikir, oh ini udah aku bilangin. Akhirnya udahlah. Yalah matiin semua lah, anak buahnya semuanya, Tuhan matiin semua. Hanya diturutin lah, mati semua. Kemudian Nabi Muhammad bilang, enggak, yalah ini jangan mati dulu karena saya percaya kalau orang tuanya nggak beriman, anaknya bisa lah beriman. Dia lebih rahman gitu. Nggak ada orang misalkan kafir, nakal sebagainya, nggak didoain mati, nggak didoain celaka, nggak didoain ke binasaannya gitu. Malah itu sabar dulu, bisa jadi anaknya bisa tobat gitu kan. Mungkin ya kita sekarang kan lebih cepat menjudge aja udahlah. Ingin cepatnya kan. Jadi makanya ada cerita waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu nggak ketemu Nabi Nuh karena Nabi Nuh itu beda cara respon ke masyarakatnya. Ketika Nabi Nuh udah
desperate gitu. Ini kok dibilangnya dengan cara kasar, dengan sembunyi-sembunyi nggak? Yang naik Kata kapal sih, itu ya? Kata akhirnya Nabi Nuh doain semuanya mati kan. Kemudian Nabi Muhammad beda kan. Jadi karena Nabi Nuh dan Nabi Muhammad itu cara treatmentnya beda. Treatment ya. Makanya ketika ada Islam itu Nabi Muhammad nggak ketemu Nabi Nuh. Mungkin lagi sedikit perang dingin kali. Lu sama. Tapi karena Musa sama Nabi Muhammad dekat pak. Musa sama itu kan gara-gara Musa kan kita iya. baca masalah 5 kan. Nah kalau Nuh sama Nabi Muhammad agak jauh. Kayak mungkin sejarah Nabi itu ada kayak lu dengan cara kasar juga cara lu sedikit ada sedikit clash, ada beberapa pikiran ada Diam-diaman nih gitu. I don't know. Makanya itu mungkin sunatullah ketika saya sama orang lain agak perang dingin, ini sunatullah, nabinya kayak gitu. Jadi kayak Nabi sama siapa? Nabi Nuh sama Nabi Muhammad. Jadi kalau papasan ini siapa jangan siapa jangan. Itu level nabi itu. Ulul azmi, ada ulul azmi itu. Ulul azmi, iya benar. The 5 biggest nabi kan, Rasul kan. Apalagi kita ya cecek gini yang nggak boleh. Apalagi ente orang Banyuwangi. Aing orang Purwokerto. Apalagi gua nggak boleh dinginan yang nggak bisa. Ulul azmi aja santai biasa aja kan. Gitulah it closing our presentation today. Thank you everyone for your attention di praktis 14 So ini. interesting. See you guys next time and goodbye. Goodbye, thank you.